inisiasi di Surabaya. Kenapa kok dikatakan ekoprint ponding? Pada saat itu aku mikirnya sederhana. Lek tak kayak totok-totok, pasti orang nggak akan tertarik, gitu kan? Totok-totok. Terus totok-totok itu kan Jawa banget, dan itu gak menasional. Terus wong Indonesia itu kan ke Inggris tuh. Jadi Lambe ini ke Inggris. ke Inggris. Jadi Jadi Jaksel ya Bu. Jadi kalau nggak ono unsur Inggrisnya ngono iku koyane nggak keren dan tidak menarik. Makanya aku kasih nama itu, dan 2015 akhir-akhir itu aku sempat minta tolong sama salah satu temanku untuk menghakikan. Pada waktu itu aku bayar 3.500.000 untuk ngecek apakah ada teknik serupa dan segala macam di Indonesia. Bayar 3.500.000. Habis itu malamnya, pada saat aku selesai sholat malam, aku ini kayak mendengar suara apa ya, kalau orang Jawa itu dawuh ya, bener ya di sini. Dawuh. Kok ono sing ngomong gitu di telingaku. Lah kowe iki lho, ilmu ra atik golek. Kok arep di HI. Ya boleh ditranslate ke bahasa Indonesia ya, Pak. Ilmu enggak? Kamu itu ilmu enggak pakai nyari. Ngono toh? Atik golek itu kan meng-HI. Ilmu gak adik nyari, nggak pakai nyari, kok mau di HI gitu, mau dikuasai sendiri. Nah itu setelah aku selesai sholat malam dan selesai salam gitu. Nah, dari situ aku mikir, aku dapatnya dengan cara seperti itu. Habis itu aku dapat dawuh seperti itu. Berarti ini sesuatu, benar-benar sesuatu. Maksudnya bukan untukku sendiri, bisa jadi. Besoknya aku batalin itu yang proses haki. Dan ternyata uang 3.500.000 itu nggak bisa balik gitu. Jadi aku rugi 3.500.000 pada tahun 2015 gitu. Nggak jadi dihaki, dan ternyata benar, keputusanku itu sangat benar tidak menghakikan. Karena ternyata teknik ini sekarang sudah diadopsi oleh ribuan orang ya. Termasuk di luar juga udah ribuan orang, dan beberapa aku lihat juga orang luar negeri juga udah mulai totok-totok gitu. Mungkin lah beneran tak kasih nama totok-totok pada saat itu ya nggak sampai luar negeri, karena ekoprint bonding akhirnya ya bisa sampai luar dari bahasa negeri. mungkin. Iya. Nah, terus di tengah perjalanan pada saat aku browsing, kenapa kok muncul nama ekoprint kan gitu. Pada saat aku browsing, aku menemukan literasi tentang Ibu India Flynn. Yang di situ aku baru tahu, oh ternyata di luar negeri kok ada teknik begini begitu yang dinamakan ekoprint. Karena aku melihat kesamaan, Ibu India Flynn pakai daun eukaliptus, sementara aku pakai daun seadanya. Bahkan aku sering ke pasar tuku godong telo, godong pohon. Jadi yang aku pakai, karena di Surabaya itu nggak banyak daun tuh. Jadi aku kalau eksplor, aku masuk pasar, penikir kayak gitu-gitu, udah tak duduk pepaya kayak gitu. Pokoknya sing ono di pasar itu yang aku pakai. Aku menemukan literasi itu, aku baca, dan akhirnya aku meyakinkan diri bahwa oke, ini bagian dari ekoprint karena podo godonge. Terus namanya tak bikin keren, ponding. Kan gak mungkin ekoprint duduk-duduk atau teknik duduk-duduk itu kan gak keren banget. Nah itu ceritanya, itu yang terjadi, dan sampai hari ini, sampai detik ini, karena aku tahu teknik roll itu karena baca literasinya Ibu India Flynn. Ibu India Flynn itu tak angkat dari guruku, padahal dia ini yo gak ngerti Awang Kagunan itu sopo gitu. Aku juga gak pernah ketemu secara langsung, tapi aku tahu wajahnya, aku bisa baca literasinya, dan aku belajar mensanatkan ke sana. Iya, aku belajar teknik roll itu dari membaca itu. Aku terjemahkan sendiri, aku coba-coba sendiri, dan akhirnya aku bisa menguasai teknik roll. Tak angkat jadi guruku.
tak angkat jadi suhuku dan tak akui bahwa itu sebagai sanatku di teknik ekoprint, teknik rolling ya. Sanatku di Ibu India Flynn karena aku menganggap Ibu India Flynn itu adalah guruku dan dia adalah sanatku. Ya sampai hari ini setiap aku selesai sholat dia dapat wasilah doa dariku gitu. Karena tiap habis sholat aku selalu membacakan wasilah doa untuk Guru-guru. guru-guruku dan leluhurku ya, termasuk Ibu India Flynn di situ. Dan ngomong-ngomong tentang masalah sanat, kalau aku boleh sombong ini ya, boleh ya, Bebas. ya kalau ponding di Indonesia ya sanate Awang Kagunan, karena Awang Kagunan yang memulai. Terlepas ada orang yang terima ataupun tidak terima, ya itu yang terjadi. Selama ini aku diem karena aku menganggap aku tidak perlu meluruskan apapun yang sudah orang yakini, biar keyakinan itu mereka bawa sampai mati. Tapi tak pikir-pikir, oh kayaknya perlu diluruskan juga gitu. Jadi supaya siapapun yang melihat atau mendengar ini, mereka bisa tahu, oh asli ini ceritanya begini tuh. Mereka bisa tahu bahwa oh cerita yang mereka dapat sebelumnya itu ternyata nggak 100% benar. Simpang siur. Simpang siur. Karena belum ketahuan mereka aja. Betul. Lah itu tadi bahas tentang kesanatan. Tapi aku nggak apa ya? Tidak mengharapkan orang-orang yang sudah apa ya, mengadopsi, aku ngomong mengadopsi ya, orang-orang yang mengadopsi teknik ponding ini untuk melakukan hal yang sama kayak aku. Aku kan menganggap Ibu India Flynn itu sebagai guruku, sebagai suhuku, dan beliau adalah sanatku ketika aku berproses olah kain dengan teknik roll, sehingga setiap hari aku memberikan hadiah doa untuk beliau. Aku tidak mengharapkan hal yang sama, tidak mewajibkan hal yang sama, karena itu kembali ke kesadaran masing-masing. Itu kesadaranku sebagai manusia, karena aku percaya sebelum ilmu itu ada adab. Ya, Itu yang diajarkan oleh orang tuaku sejak kecil. Jadi sebelum ilmu itu ada adab. Jadi adab itu lebih utama dari ilmu, dan itu aku junjung tinggi sampai hari ini. Koyoknya aku banyak ngopi ya. Ya, porsimu saat ini untuk Saat meluruskan ini adalah tentang porsi kesanatan, yang sudah khususnya di waktunya. Dan aku adalah salah satu muridnya. Dengan ponding, konsis dengan ponding. Ya. Biar orang juga di luar sana tahu bahwa saya tuh dapat ilmu ponding tuh dari siapa, dari beliau inspirasinya. Ya kurang Gitu. lebih begitu. Aduh itu kameramennya udah bilang 1 menit waktu yang tersisa. Teman, aku udah panjang lebar ngomongnya, dan karena waktunya juga untuk sesi ini juga udah mau habis, tinggal 1 menit katanya. Itu tadi yang sebenarnya proses yang aku alami, dan mungkin di sesi selanjutnya aku akan cerita kenapa kok ada kenapa teknik ini diturunkan pada saat itu, dan dalam kondisi apa aku pada saat itu. Karena proses ini akhirnya menjadi proses healingku gitu, proses yang panjang untuk healing. Sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak berniat untuk mencederai orang lain di luar sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.